sangat keras tuh. Nah, ya, perhatikan ini tak buktikan langsung, dan ini tuh sangat kuat. Oke, seperti itu ya teman-teman caranya. Tuh ya, tak praktekin, teman-teman juga bisa melihatnya langsung ya, tidak apa mengada-ada. Nah, hanya dari bekas kompresor kulkas. Nah, seperti ini. Ini wattnya sekitar 80 wattan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tempat servis yang berantakan ini ya, di channel Ahmad K17 channel ya, channel berbagi pengalaman servis untuk servis pemula. Nah, semoga kalian ya yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Nah, di sini ya depan saya sudah ada kompresor ya, ini kompresor bekas kulkas ya teman-teman, kompresor bekas kulkas. Nah, di sini ya saya nggak tutorial lampu, cuman ini kebutuhan pribadi saya ya sebenarnya. Di rumah tidak ada pompa, setiap punya pompa motor ya, mau pompa motor selalu rusak ya, selalu rusak. Nah, waktu kemarin saya ke tempat tukang loak ya, rongsokan maksudnya, pengepul barang bekas, saya menemukan kompresor bekas kulkas ya, ini bekas kulkas, kompresor rusak. Nah, di sini ya saya akan rangkai, saya buat untuk mompa sepeda ya, atau mompa motor ya, mompa ban. Nah, ini bisa berfungsi apapun bisa ya, intinya ini untuk mompa ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin di rumah ya ada kendala, maksudnya mau mompa motor susah, tempatnya jauh kayak tempat saya ya, di desa saya ini mau mompa ban aja susah. Misalnya ada jauh ya, kita misalnya bannya kempes, kita mau mompa tidak ada pompa, kita harus jalan dulu jauh ya, kita dorong. Nah, jadi supaya saya sendiri ya pribadi tidak kerepotan, nah itu saya membuat pompa akan saya buat dari kompresor bekas kipas kulkas ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan caranya ya, caranya sangat mudah sekali. Dan juga ini saya beli harganya murah ya, 50.000 saja. Kondisi ini rusak ya, rusak. Nah, nanti caranya bagaimana kalau rusak tidak bunyi seperti ini, kita bisa akali. Nah, di sini saya akan kasih tahu dulu ini apa yang dibutuhkan ya. Ini klem ya, biasa buat kompor itu ya, gas, ini klem, dan juga ini dop untuk mompanya, dan juga ini juga saya punya selang bekas itu ya, semprot ya. Ini juga dapat di sini ya, di tempat rongsok itu. Ini bekas selang semprot itu loh yang di sawah itu. Ini masih ada ininya. Ini kan bagus ya, tebal. Ini nanti akan saya manfaatkan untuk nyambung di sini ya. Nah, yang disiapkan itu aja ya, dan juga saya kasih tahu ini nyambungnya di mana teman-teman bisa perhatikan, jangan di skip ya, supaya teman-teman itu tidak gagal ya, tidak gagal paham, dan juga bisa menyambung ya, menyambungnya mana yang harus dicolok untuk pompanya ya, mana yang tidak ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada 3 lubang ya, ini saya putar dulu supaya terlihat. Di sini ada 3 lubang, 1 2 3 ya, ini sungut ya, ada 3 sungut ya, ini ada lubangnya. Nah, di sini nanti teman-teman, ini saya menggunakan Panasonic ya, maaf ini bekas rubuh bekas Panasonic. Nah, di sini lubang di sini itu adalah input ya, udara itu masuk dari sini ya, udara masuk dari sini. Dan yang ini ini ya, yang ini adalah outputnya, output udara. Nah, ini udah dipotong sama yang punya, ini output udara. Dan yang ini ditutup ya, ini untuk masukkan oli ya, ini di dalam karena ada oli mesinnya. Ini memang sudah tertutup. Kalau memang teman-teman mencari ada yang terbuka ya, ditutup saja ya. Ini yang sebelah sini, yang kepake hanya satu aja, ini buat selang. Dan yang ini harus dibuka ya, harus dibuka karena ini udara masuk dari sini dan keluar ke sini ya teman-teman. Nah, ini akan saya luruskan dulu. Ini agak gepeng ya, ini gepeng tak lurusin menggunakan tang. Ini gepeng itu apa ya, gepeng ya, gepeng. Ini gepeng tak
kita lurusin aja supaya udara lancar keluar. Nah seperti ini teman-teman, biar udara bisa keluar dengan ini apa nih, tak potong aja tak potong sebentar. Nah udah, biar lubangnya terlihat keluar lebar ya, lubangnya biar lebar, tak potong aja teman. Oke sudah seperti ini. Ini yang inputnya udara masuk dari sebelah sini teman-teman, kita lebarin juga lubangnya supaya angin juga masuknya bisa lancar ya. Ini tak bengkokin ke sini aja. Nah biar udara bisa masuk dengan lancar di sini ya. Nah di sini kita sambung ya, penyambungannya teman-teman perhatikan, jangan sampai teman-teman salah sambung ya. Di sini bekasnya dan jendolnya tak buang dulu ini tak buang dulu, tak potong. Bekas teman-teman bisa menggunakan apapun ya, selang apapun nggak masalah, bisa. Ini tak buang dulu. Nah kita masukkan untuk ring ini ya, untuk pengencangan ini kita masukin di sini. Ingat teman-teman, yang bawah sini ya. Oke. Tidak usah menggunakan alat apapun, hanya sambung-sambung seperti ini aja bisa rapet ya. Nih udah kita kencengin aja seperti kencengin itu teman-teman, apa selang buat apa, kompor itu ya. Udah kencang, ini kencang, cukup kencang sekali. Dan yang di sini ya, yang di sini ini untuk dopnya ya, untuk apa, nih ya teman-teman, nih kita pasang di sini. Nah kita masukin dulu, jangan lupa, nanti jangan sampai terlanjur dipasang baru dimasukkan. Nih sini kita masukkan di sini, dan ini kita kencangkan ya, kita kencangkan. Ini udaranya sangat kencang sekali ya. Ini bisa buat apa namanya, mobil bisa ya, buat mobil juga kuat. Nah, kita kencangin seperti ini. Ini bisa untuk mompa ban mobil ya, kuat ya. Ini harus, kalau mompa mobil ini harus ditungguin ya teman-teman, harus ditungguin karena takut ini nggak ada stop untuk udaranya. Nanti kalau kebablasan, bannya bisa meledak ya, rodanya bisa meledak. Ini seperti ini, kita tinggal kencangin aja. Ini semua barang bekas teman-teman, ini semua barang bekas, tidak ada yang apa, plekeniknya ini tidak ada yang beli ya. Oke, ini udah nyambung ya, udah nyambung seperti ini. Nah di sini ya ada kabel 2 ya, di sini sebentar tak walik seperti ini. Mana ini, perhatikan ya, di sini ada kabel 2. Ini bawaan dari apa, tempatnya sempit ya, nggak apa-apa, yang penting teman-teman paham ya, paham. Nah ini ada kabel 2, memang dari sananya seperti ini, dari apa, kulkasnya udah ada 2. Ini input ya, input untuk apa, colokan listrik ya. Ini tak sambung ini. Nah ini seperti ini teman-teman, nih kita sambung saja seperti ini. Nah di sini biasanya, nah ini kuncinya ya teman-teman, ini kuncinya rahasianya, maksudnya rahasianya. Biasanya kalau kompresor kulkas ini rusak ya, ini tak ini biar tidak gabung ya, sebentar. Nah kalau seperti ini biar apa, biasanya kalau kompresor rusak ini tidak mau hidup teman-teman. Ini contohnya seperti ini, biasanya tidak mau hidup. Kita colok ya, tidak mau hidup karena dia lemah ya. Ini udah tak colok di sini, kita saklar nyalain. Nah ini tidak mau hidup teman-teman. Ini udah tak saklar, udah tak nyalain. Nih lemah ya, kadang hidup kadang tidak. Ini udah tak cetet-cetetin. Di sini ada setrumnya ya, jangan dipegang. Nah ini tidak ada keluar udara. Ini udah tak cetet-cetetin. Ini lampu hidup, ini mati. Kalau mati tidak ada arus masuk. Ini hidup, ini tidak mau menyala. Nah ini kuncinya teman-teman, ini matiin, saya matiin. Kita tambahin kapasitor. Nah ini seperti ini.
kapasitor kipas angin ya, 1,5 mikrofarad. Nah, ini langsung saja sambung seperti ini ya teman-teman. Nih, ini kuncinya ya, rahasianya. Kalau teman-teman membeli kompresor bekas kulkas rusak, dia lemah ya, lemah. Kita tambahi kapasitor aja seperti ini. Nah, ini nih, sambung aja langsung ke kabel yang ini ya, colokan ini langsung kita kabel seperti ini, pasang seperti ini. Nah, ini untuk startingnya agar yang langsung ya, maksudnya starternya kuat. Nah, itu menggunakan kapasitor ini. Ini sudah aman ya, ini tak nyalain. Nah, langsung menyala teman-teman. Nih, dengarkan. Nah, kedengaran ya. Ini cukup kuat sekali nih. Ya. Terdengar ya. Ini anginnya sangat kuat sekali. Ini untuk mompa ban cepat ya, cukup cepat sekali. Nah, ini hanya menggunakan kapasitor ya caranya. Biasanya rata-rata kompresor bekas yang udah rusak itu lemah ya, rata-rata lemah. Kita tinggal tambahin kapasitor seperti ini dan bisa menyala dengan normal ya. Tuh. Nah, terdengar ya suaranya. Nanti kita tes ya, nanti kita tes untuk mompa ban. Nah, seperti itu teman-teman cara merangkainya. Ini juga nanti akan saya rangkai, tak kasih box ya nantinya. Nah, oke, saya matikan. Ini nanti akan saya tes ya di luar ya. Saya tes di luar di motor saya ya. Oke, seperti itu. Kita ikuti ya, kita ikuti. Baik teman-teman, ini aku udah keluar ya. Saya sudah keluar di luar ini. Ini mau saya praktekkan di ban motor saya ini ya, di ban motor saya ini yang tadi kita rangkai ini seperti ini, dan ini tak ada colokannya, dan ini bannya keras ya, ini mau tak kempesin dulu ya, ini mau tak kempesin dulu nih, perhatikan, dengar ya, terdengar, tak kempesin dulu, nanti akan saya pompa. Nah, ini tak kempesin sampai kempes ya, sampai kempes ini sebentar. Ini kita praktekkan real ya, nyata, tidak ada rekayasa di sini. Buat teman-teman juga kalau mau membuat enak ya, apalagi jauh dari bengkel. Nah, ini udah kempes, ini kempes sekali. Nih, nah, akan saya habisin semuanya ya. Ini sampai kempes. Perhatikan, ini udah kempes. Ini tak pegang nih, perhatikan. Nih ya, kempes ya teman-teman. Ini karena tubles dia agak keras, tapi ini udah kempes, terlihat ya. Oke, langsung kita colok saja nih seperti ini, kita pasang. Nah, oke, kita tekan. Nah, oke, kita colok ya, kita colok seperti ini. Nih, perhatikan. Nah, udah bunyi ya, ini udah bunyi. Nah, ini mulai terisi. Nah, ini wattnya sekitar 80-an ya, sekitar 80 watt. Ini bunyi, suaranya sangat halus sekali ya, tidak seperti kompresor bengkel itu ya. Ini sangat recommended ya untuk teman-teman. Ini ide-ide yang bagus seperti ini teman-teman bisa praktekkan. Nih udah keras ya, tuh perhatikan tangan saya, nih nggak bisa diinjut tuh ya, ditekan tidak bisa. Nah, sangat cepat sekali ya, sangat cepat sekali, tuh nggak bisa di tekan ya, nih pakai tangan dua tuh. Nih perhatikan teman-teman, tuh kuat sekali. Ini buat motor, buat mobil juga bisa, perhatikan. Nah ya, sangat bagus ya buat teman-teman di rumah. Nih tadi kapasitornya ini seperti ini, tak tambahi langsung. Nih tuh kuat sekali ya, daripada teman-teman beli pompa rusak terus. Nah, itu sangat keras tuh. Nah ya, perhatikan, ini tak buktikan langsung, dan ini tuh sangat kuat. Oke, seperti itu ya teman-teman caranya. Tuh ya, tak praktekin, teman-teman juga bisa melihatnya langsung ya, tidak mengada-ada. Nah, hanya dari bekas kompresor
kulkas. Nah seperti ini wattnya sekitar 80 wattan ya teman-teman. Baik, udah penuh, kita tuh udah keras sekali. Nah tuh cepat sekali, kita tutup. Nah teman-teman bisa membuatnya ya, kita cabut ini input. Nah oke, seperti itu aja ya teman-teman. Semoga ide ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya yang bingung mencari pompa. Terima kasih apabila video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.